Saya hanya singkat saja ini presentasi kita Pak, tentang halal industrial park Sidoarjo. Jadi ini akan menjadi kawasan industri halal pertama di Indonesia. Jadi kita punya tema pun juga sama sejalan dengan pemerintah Pak. Jadi halal Indonesia menuju global halal hub dan Jatim bangkit UMKM maju. Jadi kita mempunyai tagline juga namanya sustainable halal ecosystem Pak. Jadi saya akan bicara sedikit tentang halal dunia ya. Jadi saat ini di tahun 2019 ini kita ada pasar sebesar US 2,88 triliun dan kita mempunyai populasi muslim 1,9 miliar di dunia. Jadi ada namanya Global Islamic Economy Rate Indicator di mana negara-negara muslim di dunia ini di-rate sama suatu body dan Indonesia ini saat ini di ranking keempat. Jadi tentunya sebelumnya ini kita tidak pernah masuk 10 besar Pak. Mungkin di tahun 2019 itu kita di ranking 6 dan sebelumnya tidak pernah masuk 10 besar, tetapi semenjak adanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 kita bisa naik dari sebelumnya 2019 peringkat 6 kita menjadi peringkat keempat. Tapi tentunya ini masih banyak opportunity yang besar karena kalau kita bisa lihat Malaysia negara yang jauh lebih kecil dari kita itu di nomor 1. Kedua Saudi Arabia dan 3 UAE di mana size mereka ini jauh sangat kecil dibanding kita dan dengan populasinya pun kita jauh di atas mereka. Dan ini terus akan berkembang diprediksi di tahun 2024 itu sebesar 3,69 triliun. Yang seperti tadi saya sampaikan ke Pak Setio bahwa ini hanya yang negara Muslim tapi sangat besar juga di luar ini Pak, seperti di Amerika dan Eropa ini juga sudah sangat concern dengan yang namanya halal, apalagi tentang makanan dan minuman. Dan yang paling besar tentunya di halal food itu ada 1,17 triliun. Tentunya ada penurunan di tahun 2020, tapi tetap on target di 2024 ini bisa naik sekitar 3,5%. Dan ini akan naik terus ya. Yang kedua ini fashion, dan Indonesia salah satu produksi fashion halal terbesar ya, tapi masih skalanya masih jauh dibandingin Cina. Jadi Cina itu masih nomor 1 yang non muslim, kita ini masih jauh lah di bawah. Kalau halal food ini yang kita bisa, yang sangat menarik adalah semua eksportir produk makanan halal terbesar dunia itu adalah negara non muslim, jadi seperti Brazil, Australia, India, dan itu kebanyakan emang dari daging ya, daging sapi dan seperti kambing dan juga domba. Yang ke kosmetik ini juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan juga pharmaceutical di mana Indonesia ini mempunyai opportunity yang sangat besar karena kita mempunyai banyak untuk pengobatan tradisional seperti yang menggunakan jahe dan lain-lain, dan itu masuk di kategori pharmaceutical. Jadi kedepannya ini saya rasa adalah salah satu yang bisa Indonesia bisa mengembangkan ya di hal dunia ini. Dan kalau awal Indonesia pun kita bisa dibilang memiliki populasi muslim terbesar di dunia ya, jadi sekitar 230 juta. Dan yang sangat miris di sini, kita ini menjadi importer terbesar produk halal dunia Pak Setio ini. Jadi kerabat TV Desa ya, kita mengkonsumsi sekitar 10% dari total produk halal dunia, tapi kita hanya mengekspor produk halal 3,8%. Tapi kalau emang kita masuk di OKI itu kita sudah menguasai 10%. Jadi OKI itu adalah negara-negara perkumpulan ekonomi Islam ya. Tapi kita tentunya produk halal ini tidak hanya dikonsumsi oleh Muslim ya, yang beragama Muslim. Jadi ini sangat besar dan kita hanya menguasai 3,8%. Jadi ini untuk produksi dalam negeri saja untuk mencukupi mensubstitute dari 10% yang kita import ini aja sudah cukup besar. Jadi sangat opportunity untuk UMKM ini sangat besar sekali gitu Pak. Dan karena kita berada di Jawa Timur, walaupun ini ternyata untuk satu Indonesia ya. Jadi tapi kalau Jawa Timur sendiri adalah ini data dari Disperindak bahwa kita ini mayoritas ini adalah industri pengolahan. Jadi 30,6% PDRB Jawa Timur itu adalah dari industri. Makanya kenapa kita membangun kawasan industri halal ini di Jawa Timur, salah satunya adalah kita ini emang provinsi yang sangat dominan sekali dengan industri. Dan kalau kita bisa lihat, walaupun mengalami penurunan, industri kita tetap positif, makanan, minuman, dan juga farmasi, di mana ini sangat dengannya adanya halal, ini adalah dua industri yang sangat besar juga untuk kedepannya.
Dan tentunya yang lain-lain seperti kertas dan barang itu juga bisa dari halal, dan tentunya tembakau tidak bisa Pak ini. Tapi ini adalah bagian yang besar juga untuk Jawa Timur. Dan kalau kita bisa lihat data dari sini juga bahwa usaha industri Jawa Timur ini sangat banyak yang menengah dan kecil atau hampir 99%. Lebih dari 99%. Dan kita ini 88% dari workforce atau yang bekerja ini ada di industri menengah dan kecil. Jadi sangat besar ya. Jadi ada sekitar 9,7 juta UMKM, di mana ini ke depannya ini adalah yang sangat penting ya untuk kalau kita mau menjadi pusat global halal hub dunia. Jadi 9,7 juta UMKM, tapi ada sekitar 800.000 yang untuk industri. Dan kalau sebenarnya Jawa Timur ini, dan saya rasa ini berlaku juga untuk provinsi lain. Kita ini 17,34% ini kita ekspor ke negara Muslim ya. Jadi yang paling besar itu daging ikan dan olahan seperti makarel dan tuna. Terus yang kedua adalah makanan olahan seperti kopi instan. Terus yang ketiga adalah coklat, bubuk mentega dan biji kokoa. Jadi ini salah satunya ya. Maksudnya kenapa kita memerlukan suatu kawasan industri dan khususnya halal. Jadi supaya kita tidak hanya mengimpor bahan baku seperti kokoa ini, kita hanya mengimpor biji kokoa atau bubuk saja atau menteganya, itu adalah step yang pertama. Tapi dengan ada industri ini kita berharap kita bisa meningkatkan produksi. Jadi maksudnya jangan hanya kita mensuplai biji kokoa atau bubuk, tapi bisa menjadi yang bahan jadi seperti coklat, konsumsinya dan lain, dan tentunya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke depan. Nah, jadi dan kendalanya di sini, walaupun kita 17,34% kita ekspor ke negara Muslim, ini banyak yang belum bersertifikasi halal. Nah, jadi dengan ada undang-undang tahun 33 tahun 2014 ya, semoga kedepannya kita bisa meningkatkan kapasitas ekspor halal kita, karena nantinya tentu jelas ada sertifikasinya. Dan ini juga Wakil Presiden kami, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi dia ini adalah Ketua Harian di KNKS, Pak ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah. Di mana sebelumnya hanya keuangan, sekarang ekonomi. Karena Indonesia harus sadar bahwa dengan adanya industri halal ini, kita baru bisa menjadi global hub dunia. Nggak mungkin kita hanya kerjanya hanya mengimpor dan mengimpor. Kita harus menjadi eksportir dan kita bisa memposisikan diri. Jadi ada sedikit yang lucu juga Pak, kalau kita bisa lihat Indonesia ini sebenarnya telat Pak, karena kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Thailand, itu mereka itu sudah berancang-ancang dari lama bahwa mereka ini ingin menjadi nomor satu di dalam produk makanan olahan halal di dunia, ya kan? Dan di Korea itu yang juga non-muslim, dia ingin menjadi tempat travel halal dunia, dan juga kedepannya dia sangat concern untuk makanan halal dunia. Saya ada sedikit studi yang saya lakukan ini. Jadi kalau kenapa kita buat kawasan industri halal ini, salah satunya karena di Malaysia. Jadi waktu itu saya ada jalan-jalan dengan HKI, Himpunan Kawasan Industri. Dan saya lihat ini, kenapa ini ada, apa sih bedanya kawasan industri halal dan kawasan non-industri halal gitu. Kenapa harus dibedakan? Ternyata ini opportunity ini sangat besar sekali. Jadi di Malaysia ini dari tahun 2011. Makanya waktu 2016 itu kita juga sudah push ke Kementerian Perindustrian supaya kita juga mempunyai kawasan industri halal, karena kita memiliki populasi yang terbesar. Dan saya lihat ini di Malaysia ini sudah ada 14 saat ini, dan 80% itu UMKM. Dan UMKM ini mensupport 40 multinational corporation yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita harus sekali bisa menginvite industri-industri besar masuk dalam kawasan industri halal. Jadi contoh yang besar-besar ini seperti Coca-Cola, itu di kawasan industri halal di Malaysia. Yang besar lagi adalah F&M, yang minuman. Dan kalau di sini ada ibu-ibu, tentu tahu QP yang mayonnaise itu juga di kawasan industri halal. Dan ini adalah perusahaan multinasional yang sangat besar, dan mereka ini mayoritas ekspor keluar. Jadi ini sebenarnya Indonesia lebih bagus dari Malaysia, karena untuk mencukupi pasar lokalnya sangat besar. Jadi kalau kita bisa lihat QP kita ini buatan Malaysia, yaitu buatnya di kawasan industri halal di Malaysia. Jadi dan mereka pun menjadi salah satu eksportir terbesar untuk produk halal. Makanya mereka di nomor 1.
Dan kenapa bisa berjalan dengan baik di sana? Karena pelaku industri halal pak di Malaysia ini mendapatkan pembebasan biaya pajak, dan ini kedepannya yang kita ingin push juga ke dalam ke pemerintahan bahwa mereka harus mensupport investor asing dan juga lokal. Jadi nanti lokal di sini pun akan mendapatkan insentif yang sama. Dan saya rasa itu yang tentang industri halal di dunia. Dan sedikit saya ingin mengintroduksi saya jadi Adi Saputra Jasurya, seperti Pak Setio bilang, saya selaku Direktur Utama PT Makmur Kamana Tbk. Perusahaan kita pun sudah berjalan dari tahun 1993. Sebenarnya saya harus introduce awal saya dulu ya, tapi saya sangat excited kalau ngomong tentang industri halal ini, Pak. Karena dan jadi tahun 2006 ini yang seperti Safe and Lock itu adalah kawasan industri yang kita bangun di tahun 2006, dan kita sudah go public juga, Pak. Jadi 2020 kita go public tepat 13 Maret, dan pada Oktober 2020 kita mendapatkan keterangan industri halal. Dan jadi total kawasan industri halal kita ini ada 410 hektar, Pak. Total kawasan industri, dan jadi untuk kawasan industri umum itu 262 hektar, di mana sudah terbangun sekitar 150 hektar. Dan untuk kawasan industri halal pun ada di 148 hektar. Jadi kalau untuk legalitas kawasan industri pun kita sangat lengkap, Pak. Jadi kita sudah memiliki izin usaha kawasan industri dari Kemenperin, terus juga ada kemudahan investasi langsung dari BKPM, dan juga kita menjadi salah satu kawasan industri dengan objek vital nasional. Jadi kalau saat ini PPKM kita ini masuk di sektor krusial, Pak. Nah, ini klien-klien kita yang di dalam kawasan industri kita. Jadi kita sudah establish cukup lama, Pak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang di dalam kawasan kita. Seperti Kimia Farma, ada sepatu Eko, ada Sampurna juga, ada JDID, Unilever, Softex, Nestle, dan lain-lain. Dan ini adalah total kawasan industri kita. Jadi yang sebelah kanan, yang di sebelah sini ini adalah kawasan industri halal kita, Pak, yang 148 hektar. Dan sekarang apa sih yang membedakan kawasan industri halal ini, Pak? Jadi kawasan industri halal kita ini akan memiliki yang sangat lengkap seperti yang saya sampaikan di awal acara ini. Kita akan mempunyai kantor manajemen halal, di mana kita juga sudah melakukan MOU dengan ITS dan juga dengan KPU sekarang, Pak, MUI, jadi Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan juga dengan BPJPH, sehingga mereka bisa menempatkan orang mereka di sana. Dan nanti juga ada laboratorium halal. Kita juga memiliki penyelia halal yang sudah tersertifikasi, karena salah satu kendala UMKM ini adalah cost, Pak. Jadi kalau mereka harus mensertifikasikan salah satu penyelia halal atau membayar yang lain, itu akan menjadi cost buat mereka. Jadi di dalam kawasan industri ini kita menyiapkan itu, Pak. Dan nantinya kita juga untuk khusus UMKM kita akan membantu proses sertifikasi mereka yang pertama, dan kita gratiskan, Pak. Jadi kita akan membimbing mereka, dan kita supaya mereka tahu untuk produk-produk lain atau yang lainnya untuk nanti diurus halalnya. Jadi keunggulan kita mempunyai, pertama kita mempunyai kantor manajemen halal yang tadi saya sudah sampaikan. Laboratorium halal kita juga sudah bekerjasama dengan Elcom-MUI, dan ini dalam proses pembangunan, Pak. Terus ada juga kedepannya kita ingin membangun Syariah Finance Center, di mana kita sudah MOU dengan Bank Jatim Syariah dan juga Bank Syariah Indonesia untuk membantu pendanaan UMKM kedepannya, Pak, dan IMKM. Terus juga kita mempunyai program dengan provinsi untuk membuat marketing showcase untuk halal, Pak. Jadi nantinya produksi-produksi dari sentra halal seluruh Jawa Timur akan ditampilkan di dalam kawasan industri kita juga, Pak. Dan untuk kita juga menciptakan halal training center, dan ini yang kedepannya yang kita ingin sangat tekan bekerjasama dengan ITS supaya kita bisa mengembangkan IMKM supaya binaan-binaan IMKM ini bisa naik kelas menjadi menengah dan besar sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita. Dan juga potensi ekspor ke negara organisasi kerjasama Islam, karena kita sudah melakukan juga beberapa dengan duta besar kita Indonesia di negara sana untuk melakukan MOU. Dan ini yang kita akan mulai benar-benar dari IMKM, Pak. Jadi dengan luasan 72 meter persegi dengan harga yang sangat terjangkau, jadi 649 juta.
Dan nantinya ke depannya pun kita akan menyiapkan untuk gudang, untuk logistik, di mana nanti mereka bisa menempatkan dan untuk seperti pencucian kontainer dan lain-lain, supaya kita bisa trace Pak, bahwa produk ini semua halal Pak. Jadi ini kalau kita lihat sustainable halal ecosystem, dari checklistnya, dari komitmen halal, produksi, dari logistik, itu kita bisa bertanggungjawabkan. Dan ini MOU yang kita sudah lakukan. Dan lokasi kita cukup strategis Pak. Kita jadi kalau dari Tol Sidoarjo hanya 10 menit, dari bandara ini hanya 15 menit, dan Tanjung Perak hanya 30 kilo dari tempat kita Pak. Dan untuk tahap pertama ini kita sudah akan membangun 78 unit yang dikembangkan untuk UMKM, di mana dan ada 13 covering yang disiapkan untuk perusahaan menengah, dan sudah ada total 21 Pak yang untuk masuk dalam kawasan industri ini. Makanya jadi kita berkomitmen dalam bulan September ini bisa beroperasi. Dan ini sedikit pembangunannya yang sudah jalan sampai saat ini Pak. Kita sudah membangun 32 unit untuk yang pertama dari total 78, di mana 21 ini sudah terisi. Dan progres ini 15 Juni, jadi bulan lalu. Kalau kita lihat bulan ini sudah jauh lebih banyak. Dan ini ada beberapa Ibu Kofifa sudah datang 2 kali Pak. Jadi dari 30 November ini pertama kali nih kita mendapatkan keterangan industri halal. Ini pada bulan Oktober kita dapat, 30 November Ibu Kofifa datang. Dan yang kedua ini pada tanggal 1 Maret juga datang dengan Bapak Bupati kita yang baru. Dan ini dengan BKPM juga, kita didukung sama BKPM, dan kita meminta bantuan dari mereka untuk supaya investor-investor asing ini bisa masuk ke Indonesia dengan mendapatkan benefit-benefit. Dan juga dari KNKS sudah mengunjungi pada tanggal 3 Juni Bapak Afdal, jadi ini Direktur Industri Produk Halal, untuk mengecek apakah benar kawasan industri halal ini sudah berjalan. Dan juga dari Dirjen Ketahanan Perwilayahan Kementerian Perindustrian, dan juga Staf Wapres sudah mewawancara saya sendiri Pak untuk nantinya untuk diberikan ke Pak Wapres untuk kunjungan beliau pada bulan Agustus. Tapi kita lihat lagi Pak, karena ada PPKM ini apakah tetap Agustus atau akan mundur. Dan ini dari Kementerian Investasi, dan juga staf khusus Wakil Presiden juga sudah datang Pak, pada baru sebelum PPKM nih Pak, pas persis sebelum PPKM, jadi 2 minggu lalu beliau datang. Dan kita sudah melakukan event-event banyak Pak, jadi dari DPTSP untuk mensosialisasikan, karena banyak sekali yang tidak tahu apa sih kawasan industri halal itu Pak. Jadi kita melakukan beberapa dengan Disperindak Provinsi Jatim, juga dengan BSI, dengan Dinas Koperasi, dan juga dengan asosiasi-asosiasi makanan minuman di Jawa Timur. Tapi nanti tentunya dengan kedepannya kita ingin melakukan satu Indonesia Pak, karena ini sangat penting ya untuk Indonesia menjadi, kalau mereka hanya di dalam rumah, mereka hanya bisa mengurus namanya PIRT Pak. Tapi kalau di kawasan industri mereka bisa mengurus BPOM, di mana nanti kita akan membantu juga. Jadi saya sangat menginginkan sekali Pak, makanya kita mulai dari size yang sangat kecil Pak, 72 meter persegi, karena kita ingin memindahkan produksi rumah ini ke dalam kawasan industri, dan nantinya mereka bisa mendapatkan izin BPOM, mendapatkan izin halal, dan mereka pun akan membuka pasar mereka lebih besar ke luar Pak. Dan nantinya semoga bisa menjadi the next Indo Group lah, seperti Pak. Kalau Indofood ini kan dulu juga UMKM sebenarnya Pak, tapi sekarang menjadi konglomerat dunia kan. Nah, jadi itu kita Pak. Terima kasih Pak.